Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah berikan dan tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga ilmu serta pemahaman, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan belajar tentang fikih dengan membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang merupakan karya Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah. Dan kita akan membahas tema tentang najis, ya. Maksudnya benda-benda yang najis, ya. Qala Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, babu an-najasati. Bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang benda-benda yang najis atau sesuatu yang najis. Apa saja yang najis itu, ya? Jadi Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, beliau tidak masuk melalui definisi. Tidak masuk melalui definisi yang disebut najis adalah bla 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 bla, tapi beliau masuk langsung tunjuk, ya. Tunjuk sesuatu atau sebut sesuatu yang najis. Jadi biar to the point saja, ya. Babun najasati ini adalah bab yang menjelaskan tentang najis. Qala rahimahullah, apa saja yang najis itu? Qala hiya al-khamru. Hiya al-khamru. Sesuatu atau benda yang terhitung najis yang pertama adalah khamr. Khamr, ya. Atau istilahnya lagi adalah minuman keras. Minuman keras, ya. Atau kalau definisi resminya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah kullu muskirin. Segala sesuatu yang membawa sifat namanya sifat iskar. Sifat namanya sifat iskar, ya. Iskarun, ya. Mohon maaf nih, terpaksa menggunakan istilah-istilah yang kelihatan rumit dulu, ya. Iskar. Apa itu iskar? Ya. Iskar itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah menghilangkan atau menutupi akal sehat. Itu makna pertama. Dan yang kedua, ini istilah para ulama di kitab-kitab fikih adalah menimbulkan efek, mohon maaf nih istilahnya baru lagi nih, torob, ya. Torobun, ya. Gampangnya adalah fly, kayak terbang gitu, ya. Oke, ya, itu iskar, ya. Jadi satu sisi menimbulkan dampak atau ekses akal sehat manusia menjadi tertutupi atau terhalangi
atau tidak bekerja secara maksimal atau secara wajar, bahkan secara wajar gitu. Yang kedua adalah menimbulkan efek, istilah fikihnya itu torobun. Torobun ya gampangnya adalah flay. Nah, dua hal inilah yang diwakili oleh kata-kata iskar. Kata-kata iskar. Nah, lalu sebagian ulama lagi menambahkan adalah dia itu tabiat asalnya adalah cair. Tabiat asalnya adalah apa? Cair. Itu tambahan nanti karena konteksnya akan banyak. Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya, keindahan belajar fikih itu kalau kita dalamin yang begini-begini ini diantaranya ya. Diantaranya mendalami yang begini-begini itu. Indahnya atau asiknya belajar fikih. Atau kalau tidak mau disebut asik ya rumitnya belajar fikih itu di situ ya. Rumit. Jadi kalau istilahnya rumit kan orang nggak mau belajar akhirnya. Rumit, tetapi sesuatu yang rumit itu mengasyikkan ya, mengasyikkan. Jadi apa itu al-khamr ya biasa diterjemahkan miras. Minuman keras. Nah, apa itu khamr miras itu? Nah, kalau definisi fikihnya itu atau berdasarkan hadis tadi adalah kullu muskirin. Kullu muskirin. Ini ulama itu mengkaji itu. Muskir itu apa ya kan gitu ya. Muskirin, segala sesuatu, nah muskir ya, segala sesuatu yang menimbulkan efek iskar tadi ya. Nah ini, nah terus iskar itu apa? Nah di situ iskar itu. Kalau aslinya, asal muasal khamr itu ya terbuat dari anggur, terbuat dari anggur. Jadi anggur itu diperas ya. Lalu disimpan biasanya di tempat tertutup, lalu setelah beberapa waktu maka di perasan anggur itu akan mengalami sesuatu, mohon maaf nih istilahnya Arab lagi ya, sesuatu yang disebut dengan istilah golayan ya. Jadi semacam mendidih gitu, ya. Menimbulkan golayan. Nah, itu kalau terus dibiarkan daya golayannya itu semakin menguat, semakin kuat. Nah, semakin dibiarkan dan ditambah waktunya, daya golayannya juga semakin menguat. Semakin kuat. Nah, itu nanti ya, ini bicara fikih nih ya. Nanti kalau orang tuh minum yang sudah mengalami golayan itu, maka akan terjadi pada dirinya namanya iskar. Dan patokan iskar ini adalah patokan tabiat barangnya, bukan efek pada orang yang meminumnya secara langsung. Maksudnya, bisa jadi ada orang punya daya tahan. Dia sudah minum. Bahkan 1 botol dia belum iskar, bukan di situ. Tapi tabiat bawaan dari minumannya itu sudah membawa tabiat iskar. Sebab kalau sudah membawa tabiat iskar, jadi ma'askara kathiruhu, jadi sesuatu yang kalau diminum banyak menimbulkan efek iskar, faqaliluhu haram. Itu bahasa hadis ya, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Nah, itulah iskar ya. Maka diskusi ulama-ulama fikih berikutnya adalah tentang masalah apa saja yang tercakup oleh iskar ini. Nah, itu mereka ngecek dua hal tadi. Apakah ada iskar yang di dalamnya ada tadi, ya, efek menutupi akal supaya bekerja secara wajar atau normal, dan apakah ada efek flay atau torobnya itu. Nah, kalau ada, maka benda-benda itu disebut iskar. Disebut khamr. Nah, ulama menambahkan satu lagi adalah dia ma'iun, sesuatu yang cair. Liquid. Oke. Nah, kita itu bab ini dulu pernah diskusi di satu kelas ya, tentang gara-gara orang Jawa ini, mohon maaf ya. Gara-gara bahasa Jawa lah ya. Jadi dalam bahasa Jawa itu iskar itu biasa diartikan mendem. Tapi bahasanya nggak boleh medok nih, mendem ya.
Jadi iskar itu diartikan oleh orang Jawa itu apa? Mendem. Bukan diartikan mabuk, tapi mendem. Kita terjadi keributan di kelas pernah itu ya. Tentang gadung, makan gadung. Nah, makan gadung. Nah, gadung itu kalau pemakannya keracunan, itu bahasa Jawanya juga mendem. Nah, mendem. Nah, gitu. Bahasa Jawanya juga mendem. Nah, akhirnya ribut kita. Gadung itu halal apa haram? Nah, padahal maksudnya mendem itu ya mabuk itu. Jadi ada efek toropnya ya. Ada fly-nya. Nah, kalau gadung nggak ada itu. Orang makan keracunan langsung pingsan atau bisa langsung lanjut gitu ya. Lanjut sampai kepada kematiannya bisa jadi. Tergantung kekuatan racunnya. Oke ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah khomer ya. Itulah khomer. Nah, tadi disebut adalah yang ma'e, yang cair atau yang liquid. Karena kita sekarang tidak sedang membahas hakikat khomernya, tapi kita sedang membahas kenajisan khomer. Nah, gitu. Kita sedang membahas apa? Kenajisan khomer. Maka terkait dengan tema najis, ini bukan terkait dengan tema minum nih ya. Ini tidak terkait dengan tema minumnya. Fokus kita bukan di minumnya, tapi fokus kita kepada najisnya. Jadi khomer tadi didefinisikan 3 kata ya. Aslinya sih 2. Satu adalah tadi menjadikan akal bekerja tidak normal, tidak wajar, terganggu gitu. Yang kedua adalah ada efek toropnya, sebagaimana menambahkan cair. Nah, konteks cair ini konteks kepada kenajisannya. Konteks kepada kenajisannya. Itu ya. Konteks kepada kenajisannya. Nah, berarti kalau ada suatu benda menimbulkan efek menghilangkan akal atau mengganggu cara kerja akal secara normal atau wajar, ya. Normal atau wajar. Misalnya lagi juga menimbulkan efek fly, ya, fly atau torop tadi. Tetapi dia itu tidak cair, dia tidak liquid. Nah, di tema najisnya, kita sedang tidak membaca khomernya ya. Di tema najisnya, dia tidak najis dia. Di tema najisnya dia tidak najis. Gitu ya. Nah, kita tidak sedang, lagi-lagi saya tegaskan, tidak sedang berbicara mengkonsumsinya. Tidak sedang berbicara mengkonsumsinya. Maka dalam hal ini, umpamanya ganja ya dan semacamnya, dalam bab kenajisan dia tidak najis. Kenapa? Karena dia tidak berbentuk cairan, tidak liquid ya. Dia tidak liquid. Oke, itu benda najis yang pertama, khamr ya. Nah, jadi sekali lagi, keindahannya fikih itu terletak pada kerumitannya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan anti dengan sesuatu yang rumit begitu ya. Karena pada kerumitan itulah terjadi perbedaan. Atau bahasa yang suka dipakai di urusan medsos itu adalah pada yang beti-beti itulah ya, yang beda tipis itulah akan terjadi perbedaan hukum. Jadi memang kalau belajar fikih ya harus mau yang beti-beti begini. Yang beda tipis begini ya. Yang beda tipis. Karena hukum dan implikasi hukumnya berbeda. Oke, itulah khomer ya. Khomer tadi seperti itu. Dan kenapa dalam mazhab Syafi'i itu khomer itu najis? Karena didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan dilihat di Al-Maidah 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang beriman, ya. Khamr itu tidak lain adalah rijs. Khamr itu tidak lain adalah rijs. Maisir juga tidak lain adalah rijs. Al-azlam, satu bentuk permainan dalam perjudian, namanya al-azlam, itu juga rijs.
Nah, karena Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 90 itu menyebutnya rijis, sedangkan rijis itu salah satu maknanya adalah najis, najis, maka kesimpulannya al-khamru itu najis. Maka kesimpulannya apa? Al-khamru itu najis. Nah, di situ ya. Oke, itu menurut mazhab Syafi'i dan beberapa. Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud rijis pada ayat Al-Maidah 90 itu bukan rijis, bukan najis secara fisik. Bukan najis secara fisik, tetapi rijis dalam arti kotor, bukan secara fisik. Bukan secara fisik. Istilahnya adalah rijsun ma'nawiyun. Rijsun ma'nawiyun. Nah, alasannya adalah karena di ayat itu gandengannya adalah innamal khamru wal maisiru. Maisir itu judi, perjudian, satu bentuk atau satu model perjudian. Nah, kalau perjudian itu benda-benda yang dipakai untuk berjudi, alat-alat yang dipakai untuk berjudi, dan orang-orang yang berada pada perjudian secara fisik tidak najis. Begitu juga dengan al-azlam. Secara fisik alat-alat al-azlam itu satu bentuk perjudian ya. Itu juga tidak najis. Karenanya rijsun di situ maknanya bukan najis secara fisik, tapi najis secara maknawi. Dan inilah yang kalau tidak salah menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia, kalau tidak salah ingat saya, menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia untuk berpendapat bahwa untuk mengikuti pendapat, jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengikuti mazhab yang berpendapat bahwa khamr secara fisik tidaklah najis. Sehingga pengembangan lebih lanjut lagi, nah ini indahnya fikih di situ. Jadi pada saat dalil yang dipakai sebagai dasar untuk mengatakan khamr adalah najis, itu diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena didalami. Dan kenapa diperdebatkan? Karena implikasinya ke banyak hal. Nah, di antara banyak hal itu, nah ini rumitnya fikih di situ sekaligus indahnya ya. Dan nikmatnya belajar fikih di situ juga. Jadi implikasinya ke banyak hal, di antaranya, jadi kenapa miras itu menjadi khamr atau disebut khamr dan menjadi iskar, memabukkan, menimbulkan efek iskar, yang makna iskar tadi 2 poin tadi. Nah, diteliti secara laboratoris dan secara medis, rahasianya terletak pada kadar alkohol yang ada di dalamnya. Nah, dari situ implikasi lanjutannya adalah tentang penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol dalam kosmetik, penggunaan alkohol dalam parfum, penggunaan alkohol dalam obat, dan penggunaan alkohol untuk urusan-urusan lainnya. Banyak. Jadi alkohol banyak digunakan di alat-alat kecantikan, alkohol banyak digunakan di semuanya itu ya. Nah, itulah implikasi. Jadi pada saat khamr itu najis, oke ya lanjutannya, di mana rahasia menjadi iskarnya adalah karena faktor alkohol, gitu ya, maka alkohol pun menjadi najis. Nah, pada saat alkohol menjadi najis, maka dia mengenai pakaian, mengenai badan, apalagi masuk dalam obat, bergabung dengan kosmetik, dan terutama kosmetik karena kita lagi fokus penggunaan nih, bukan fokus minumnya. Nah, ini kita terkena menjadi najis. Itu implikasinya. Sementara secara medis dan sebagainya, itu diperlukan keberadaan alkohol itu. Dan ya banyaklah pertimbangannya kenapa menggunakan alkohol. Ya. Nah, dari situlah ya, sekali lagi, kalau saya tidak salah ingat, Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu fatwanya
mengikuti madhab yang mengatakan bahwa rijsun yang ada pada surat Al-Ma'idah ayat 90 itu bukanlah najis secara fisik, tetapi najis atau kotor secara maknawi. Dengan alasan karena teman-temannya itu maisir dan juga azlam, namal khamru wal maisru azlam wal ansab, dan juga ansab, itu kan secara fisik tidak najis. Secara fisik tidak najis. Maka khamrnya ikut di situ. Khamrnya ikut di situ. Oke, gitu ya. Ini ya, karena implikasinya tadi, bagi yang mengatakan berpendapat najis, maka pada saat jualan parfum akan ditulisi parfum non alkohol, begitu ya. Artinya sama sekali tidak menggunakan bahan alkohol. Supaya kalau disemprotkan ke pakaian atau badan, padahal dia mau sholat atau padahal dia mau ya menggunakan pakaian itu dan sebagainya untuk sholat, nah itu kalau najis ya tidak bisa dipakai untuk sholat. Tuh. Ini implikasi satu pendapat fikih terhadap kehidupan, dan ini termasuk yang rumit ya. Diskusi tentang khamr ini ya pasti selalu menarik dan panjang ya. Oke, itu tentang kenajisan khamr. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat mau ikut madhab dan logika yang mana ya, ikut logika yang mana dipersilakan. Jadi kalau ikut khamr itu najis, dasarnya adalah Al-Ma'idah 90 karena rijsun maknanya adalah najis. Kalau ikut yang tidak najis, nah itu pakai membantah Al-Ma'idah 90 bahwa rijsun di situ bukan najis atau kotor secara fisik, tapi kotor atau najis secara maknawi. Maknawi itu maksudnya non fisik maksudnya. Oke. Walau muhtaramatan. Jadi khamr tetap najis walau muhtaramatan. Meskipun gitu ya. Khamr itu sesuatu yang dimuliakan. Khamr itu dimuliakan. Nah, memang ada khamr dimuliakan. Nah, ini ya. Jadi ini rumitnya fikih nih, Nah, semoga Bapak Ibu bersabar mendengarkan sesuatu yang rumit ini ya. Tapi sekali lagi saya katakan, di balik kerumitan inilah terdapat kenikmatan dan keindahan belajar fikih ya. Kenikmatan dan keindahan belajar fikih. Walau muhtaramatan, meskipun khamr itu benda atau sesuatu yang dihormati. Gimana tuh khamr? Nah, hadis Nabi Muhammad SAW ya, dan juga perilaku para sahabat Nabi radhiyallahu anhum setelah khamr itu diharamkan itu adalah kalau ketemu khamr itu kita suruh menuang. Jadi kalau ketemu khamr kita tuang, dalam arti kita buang. Walaupun pada membuang itu berkonsekuensi membuang harta, tapi begitulah petunjuk Rasulullah kalau ketemu khamr suruh membuang, suruh nuang. Ya. Oke, walaupun nanti ya prakteknya tuh lihat-lihat situasi dan kondisi. Jangan seperti cerita saya yang lalu ya. Jadi ada seorang ulama yang nginep di hotel berbintang di Eropa pula ya. Bintangnya bukan bintang 1, 2, 3 lagi. Bintangnya bintang tinggi ya. Nah, itu khamr yang disediakan di kamarnya selalu dibuang oleh dia. Ya. Akhirnya mengundang dia harus bayar ya. Nah, ini itu lihat-lihat situasi di situ ya. Ya bagaimana ceritanya khamr itu muhtaramah? Karena muhtaramah ya, pada asalnya muhtaramah itu ya tidak boleh dituang, tidak boleh dibuang karena muhtaramah. Nah, itu begini. Misalnya ini, kenapa menjadi muhtaramah ya? Misalnya ada orang memeras anggur dengan maksud atau dengan tujuan untuk menjadikan hasil perasannya itu cuka. Untuk menghasilkan hasil perasannya apa? Cuka. Nah, cuka itu kan tidak najis dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab lainnya pun tidak haram. Cuka itu tidak haram. Bahkan di banyak hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa cuka itu sebaik-baik lauk. Cuka itu apa? Sebaik-baik lauk. Khairul idam, ya, sebaik-baik lauk. Ya maksudnya kalau kita mau
makan roti atau apa, ndak punya lauk, ya sudahlah ya. Cuka itu sebaik-baik lauk, begitu maksudnya ya. Dan memang sekarang salah satu cara yang disarankan oleh banyak pihak untuk menjaga kesehatan kita, di antara rahasia kesehatan itu adalah manakala darah kita selalu atau darah kita tidak mengalami pengentalan, salah satu cara untuk mencegah pengentalan darah itu adalah kita minum cuka. Keadaan khinzir itu lebih buruk daripada anjing. Kalau kelasnya anjing saja najis gitu ya, apalagi khinzir. Kenapa? Karena Allah berfirman walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami, maksudnya Allah SWT, telah berkali-kali memuliakan manusia.